Baiklah, saya akan di sini akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila itu suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Dan menurut Profesor Darji, demokrasi Pancasila itu sesuatu yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bernegara bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya itu ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Selanjutnya ada dari ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada atau dijalankan sesuai dengan konstitusi Indonesia. Yang kedua yaitu dilakukannya pemilu secara berkesinambungan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia telah terjadi pemilu pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilihan bupati atau gubernur. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi HAM. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ada undang-undang yang melindungi HAM dan ada Badan Perlindungan HAM yang dijunjung tinggi di Indonesia. Yang keempat, demokrasi dipakai dalam menyelesaikan masalah, di mana kita tahu Indonesia merupakan negara berdemokrasi, jadi segala masalah diselesaikan dengan cara berdemokrasi atau bermusyawarah. Dan yang terakhir yaitu ide-ide yang baik di Indonesia selalu didengar, bukan suara yang terbanyak didengar. Jadi Indonesia ini menerima ide-ide yang baik, bukan hanya ide-ide yang paling banyak atau suara terbanyak yang didengar, tapi ide-ide yang paling bermutu. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokrasi yang bagaimana kita kembangkan. Itu ya ini dengan demokrasi itu kan selain memiliki sifat yang universal, ya ini diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia. Juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya itu tergantung dari ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus itu mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Karena pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Dan mari kita uraikan makna dari masing-masing uraian tersebut. Pertama itu ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, ada persamaan kedudukan di depan hukum, dan yang ketiga ada distribusi pendapatan secara adil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemilu. Pemilu adalah salah satu ciri demokrasi Pancasila. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu dilakukan secara periodik 5 tahun sekali. Adapun syarat-syarat atau hak seseorang untuk melakukan pemilu yaitu yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu sudah berumur 17 tahun. Yang ketiga yaitu sudah terdaftar di DPT-nya masing-masing. Adapun asas-asas pemilu yaitu yang pertama, langsung. Maksudnya di sini yaitu para pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Jadi si pemilih ini langsung ke DPT yang ia sudah terdaftar dan memilih siapa yang ia pilih di DPT-nya masing-masing tanpa diwakilkan oleh siapapun. Yang kedua yaitu umum. Maksudnya di sini semua warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemilu berhak untuk memilih. Dan pemilu ini tidak ada unsur perbedaan baik itu suku, agama, ras, ataupun etnik. Jadi semua warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk memilih boleh memilih siapa saja. Kemudian yang ketiga bebas. Yaitu maksudnya di sini yaitu semua warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk memilih bebas memilih calon pasangan manapun tanpa ada unsur paksaan dari orang lain.
Yang keempat yaitu rahasia. Pemilu itu sifatnya privasi, jadi setiap warga yang sudah memilih itu merahasiakan apa yang ia pilih, dan apa yang ia pilih itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Kemudian selanjutnya yaitu jujur. Nah, maksudnya di sini yaitu setiap peserta pemilu, baik itu panitia maupun pemilih ataupun yang dipilih, itu melakukan pemilu secara jujur dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh ada kecurangan di dalam pemilu. Yang terakhir yaitu adil. Nah, maksudnya di sini yaitu tidak ada perbedaan atau pengistimewaan antara pemilih satu dan pemilih yang lain. Jadi semuanya itu sama. Saya Nazrati Amalia akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu tentang tujuan pemilu. Nah, tujuan pemilu itu yang pertama, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Maksudnya di sini adalah melalui pemilu itu rakyat dapat memilih wakil rakyat mana yang dia percaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Dan semakin tinggi kualitas pemilu, maka semakin tinggi juga kualitas dari wakil rakyat tersebut. Nah, tujuan pemilu yang kedua itu adalah pemilu sebagai sarana pengganti pemimpin secara konstitusional. Nah, maksudnya di sini melalui pemilu tadi, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memilih kembali. Dan sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti. Nah, yang ketiga itu pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Nah, maksudnya di sini pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk memainkan roda pemerintahan. Nah, yang selanjutnya yaitu pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Maksudnya di sini melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan politik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Nah, kontestan yang menang karena didukung oleh rakyat harus merealisasikan janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Materi terakhir yaitu tentang dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu berkembangnya kelompok radial. Nah, karena demokrasi itu yaitu mengutamakan aspirasi masyarakat banyak, maka ada beberapa kelompok-kelompok yang merasa bahwa agama Islam adalah agama terbanyak, sehingga mereka menginginkan negara Indonesia ini diganti menjadi negara Islam. Yang kedua itu kepicikan kedaerahan. Nah, maksudnya di sini ada beberapa daerah yang merasa bahwa sumber daya alam mereka itu lebih banyak, dan mereka merasa bahwa mereka penyumbang keuangan negara yang terbesar, sehingga mereka menginginkan hal banyak dari pemerintah untuk daerah mereka. Yang ketiga itu ketidakadilan. Nah, ketidakadilan akan selalu menjadi faktor penghalang demokrasi. Mengapa demikian? Karena ketidakadilan itu berkaitan dengan kemanusiaan. Ketidakadilan juga ada beberapa bidang, yaitu ketidakadilan di bidang ekonomi, ketidakadilan di bidang politik, dan ketidakadilan di bidang sosial dan hukum. Nah, yang keempat itu menurunnya kepercayaan politik terhadap institusi-institusi yang ada. Nah, dalam praktik demokrasi selama ini, meskipun masih relatif baru, ternyata menimbulkan minimnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi, baik dari pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Contohnya itu seperti independensi pers, penegak hukum, lembaga perwakilan, bahkan pemimpin. Nah, yang kelima itu globalisasi. Pemerintahan dalam negeri tidak akan mungkin lepas dari pengaruh global dengan kebebasan mengakses media. Nah, dengan adanya media tersebut, masyarakat itu akan mudah mengetahui permasalahan yang dialami negara lain. Dengan mengetahui itu, sehingga membuat dan mempengaruhi politik yang ada di dalam negeri kita.